Yo yo. Jawa Timur pancen gone seni, reok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Antusias insiden dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reok lutruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. TTP 100% Jawa Timur. Kok pulang ngirim mentera ke rumah sakit Ria? Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Kita awal informasi yang pertama, terpleset saat memancing di sungai bersama teman-temannya. Seorang bocah berusia 12 tahun dinyatakan hilang setelah hanyut dan tenggelam. 12 jam lebih dilakukan pencarian, tubuh korban akhirnya berhasil ditemukan sekitar 1,4 km dari titik lokasi tenggelamnya korban pada Jumat pagi. Namun sayang, korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia, diduga kehabisan oksigen saat tenggelam. Bocah berusia 12 tahun bernama Muhammad Alfan Ainur Rahman, warga desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi ini dinyatakan hilang setelah tenggelam di Sungai Watu Kebu, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi sejak Kamis sore. Korban hanyut terbawa arus hingga tenggelam ke dasar sungai setelah terpeleset saat memancing dengan rekan-rekannya. Mengetahui korban terjatuh ke dalam sungai, rekan korban langsung melaporkan insiden ini kepada pihak keluarga.
Hingga akhirnya laporan pun diterima pihak Polsek Wonosorejo dan Basarnas Banyuwangi. Tak lama setelah menerima laporan, tim SAR gabungan tiba di lokasi untuk melakukan upaya pencarian. Pencarian langsung dilakukan sejak Kamis malam bersama warga. Namun karena minimnya cahaya penerangan, proses pencarian ditunda sementara dan dilanjutkan pada Jumat pagi. Alhasil setelah 12 jam lebih dilakukan, tubuh bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dan warga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Jumat pagi. Korban ditemukan berada di dasar sungai sekitar 1,4 km dari titik lokasi tenggelamnya korban. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh petugas menuju rumah duka tak jauh dari lokasi kejadian. Diketahui korban terpleset saat memancing bersama rekan-rekannya di sebuah tebing di atas sungai. Diduga kurang berhati-hati saat menginjak tanah yang licin, korban akhirnya terpleset hingga akhirnya jatuh ke dalam sungai. Perihal penemuan korban atas nama saudara Alvan usia 12 tahun terkait masalah satu orang hanyut di Sungai Watu Kebo, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi, sekitar pukul 09.45. Kami yang tergabung dalam tim SAR gabungan telah mengevakuasi jenazah korban di sekitar Dam 5 di aliran Sungai Watu Kebo. Untuk jarak penemuan dari titik lokasi kejadian kurang lebih sekitar 1,4 kilo. Untuk berikutnya jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Hasil pemeriksaan sementara meninggalnya korban diduga akibat kurangnya oksigen dan banyaknya air sungai yang masuk ke dalam tubuh saat tenggelam. Kasus tenggelamnya korban kini masih dalam tahap penyelidikan tim unit Reskrim Polsek Wonosorejo Banyuwangi. Andoko Kusumo, CTV. Sebuah rumah lantai 2 di tengah pemukiman warga padat penduduk di Kecamatan Songkon Banyuwangi terbakar hebat. Kendati tidak ada korban jiwa, istri dari pemilik rumah mengalami syok hingga tidak sadarkan diri dan oleh petugas gabungan dilarikan ke puskesmas tempat untuk mendapat perawatan. Inilah detik-detik istri dari pemilik rumah dievakuasi ke rumah sakit setempat menggunakan ambulans oleh petugas gabungan setelah jatuh tidak sadarkan diri, mengetahui rumahnya terbakar hebat pada Kamis sore. Api diketahui oleh warga lain pada Kamis jam 4 sore. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, sembari menunggu bantuan dari dinas kebakaran setempat. Api dengan cepat menjalar seisi rumah berlantai 2 milik Haryono karena di dalamnya banyak material mudah terbakar. Barang-barang pemilik rumah seperti televisi, mesin semprot, kulkas, dan pakaian juga ludes. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan datang tepat waktu dengan 4 armada, sehingga petugas kebakaran terkendala akses jalan masuk ke rumah karena harus melewati lorong-lorong pemukiman padat penduduk. Alhamdulillah kami yang dibantu dari beberapa sektor yang ada di sini, di sekitaran Kabupaten Banyuwangi ada sektor Serono, ada sektor Genteng membantu kami, tidak luput juga masyarakat sangat membantu. Di situ juga ada pompa, kami mampu dalam waktu kurang lebih setengah jam, 30 menit kita mampu memadamkan api tersebut. Adapun kerugian masih dalam penghitungan untuk kerugian. Untuk unsur-unsur yang terlibat dari kecamatan, dari keluar desa di sekitaran Balak ini juga semuanya terlibat. Itu bentuk partisipasi atau masyarakat tentang terjadinya 65. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kendala di lapangan seperti apa? Kendala di lapangan akses masuk. Kendala di lapangan ini ketika kami memadamkan itu di lorong-lorong kecil kan, apalagi di lantai 2 di atas itu yang menjadi kendala utama kami. Pak, dugaan masih dalam penyelidikan, Pak. Masih dalam penyelidikan. Penyebab kebakaran oleh petugas gabungan masih dalam proses penyidikan. Dani Eka, CTV.
Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Ucapkan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa
perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas kesehatan dari Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso menggelar fogging di Mapolsek Srono pada Kamis kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berkembangnya nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebar demam berdarah dengue. Dalam pengasapan yang telah dilakukan selama 3 hari ini, ada sekitar 34 titik yang menjadi sasaran. Selain polsek, sejumlah fasilitas milik kepolisian juga dilakukan fogging. Menurut Rofian, staf Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso, kegiatan ini sebenarnya rutin dilakukan 2 kali dalam setahun. Selain itu, fogging atau pengasapan ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan nyamuk Aedes aegypti yang bermuara pada peningkatan DBD. Dalam fogging ini yang disemprot semua ruangan mulai dari luar hingga ruang para tahanan. Tempat yang rawan dijadikan sarang nyamuk seperti gudang, barang bukti, sepeda motor, dan korong-korong diselokkan menjadi sasaran utama pengasapan. Meski pengasapan ini berlangsung tidak lama, diharapkan bisa mencegah jentik-jentik nyamuk itu akan mati. Ini kegiatan rutin, fogging untuk mencegah demam berdarah. Ini program rutin dari Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso tahun 2 kali. Di rayonisasi Rumah Sakit Bayangkara, khususnya Banyuwangi, di tiap polsek, brimob, sama polres. Selain itu mas, sasarannya kemana saja? Hanya itu aja, di rayonisasi Rumah Sakit sama polisian. Apa dasar yang dilakukan mas? Kok sampai melakukan fogging ini? Untuk mencegah ini agar anggota aman bekerja di kantor atau di polsek, terhindar dari demam berdarah. Terus ini sampai berapa hari mas isi mas? Ini 3 hari mas. 3 hari. Bagi 3 kloter dari Kalibaru sampai nanti Purworejo. Jadi per hari berapa titik mas? Selesaikan? Hari ini 13, besok 14 titik sama terakhir 6. Oh gitu. Andoko Kusumo, JTV. Namun Besar tidak hanya mengungkap kasus kejahatan dan menindak para pelanggar dan kriminal, namun anggota kepolisian dari Polresta Banyuwangi berbagi sayur mayur dan lauk pauk kepada masyarakat. Uniknya, sayur dan lauk yang dibagikan secara gratis ini merupakan hasil panen dari tanaman anggota kepolisian itu sendiri. Menggunakan mobil Binmas Polresta Banyuwangi, puluhan polisi dari berbagai kesatuan membagikan sayur mayur serta lauk pauk kepada masyarakat Desa Sukonatar, Kecamatan Srono pada Jumat pagi. Bertajuk Mayur Kamtibnas, agenda ini rutin digelar setiap hari Jumat yang diinisiasi oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Ramasam Tamaputra. Sayur mayur dan lauk pauk gratis yang dibagikan ini sebagian merupakan hasil bumi tanaman dari anggota Polresta Banyuwangi sendiri yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka ketahanan pangan. Masyarakat pun berjubel secara tertib untuk mengambil sayur yang diinginkan secara gratis. Agenda yang sudah berjalan beberapa bulan ini akan terus digiatkan hingga pembagian sayur mayur dan lauk pauk gratis ini merata ke seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk lokasi pembagian diserahkan kepada Kapolsek sebagai pemangku wilayah. Masyarakat pun mengaku sangat senang dengan sayur mayur dan lauk pauk yang dibagikan secara gratis oleh Kepolisian Polresta Banyuwangi. Harapan mereka, agenda yang serupa dapat merata serta suatu saat bisa kembali ke wilayah mereka.
Sayur apa, Bu? Telur, jagung, sama terong. Sama apa? Tempe. Oh, tempe. Nantinya mau digunakan apa ini, Bu? Ya dimasak. Dimasak. Bu, dengan adanya pembagian sayur mayur dengan dari Polres, tanggapannya seperti apa, Bu, dari masyarakat? Sekali lah. Ya, senang sekali dapat ini. Gratis lagi nih. Apa, Bu? Gratis lagi. Gratis. Ini baru pertama kali apa seperti apa? Pertama kali. Senang dengan adanya seperti ini. Harapannya ke depan seperti apa, Bu? Ya mudah-mudahan dapat lagi. Dan terus lancar. Melaksanakan secara bergiliran dari Polsek satu ke Polsek lain. Alhamdulillah pada hari ini juga Pak Kepala Desa terjun langsung bersama dengan Pak Kapolsek. Kegiatan berjalan lancar dan warga juga antusias menerima sayur Kamtimas. Untuk lokasi kita bergandengan dengan para Pak Kapolsek. Nanti yang menentukan Pak Kapolsek, kita kemana, kita ikut sambil membawa mobil khas kita, mobil Satbimas Polresta Banyuwangi. Tempatnya nanti ditentukan bekerja sama dengan kepala desa setempat. Nah, sekaligus warganya juga diundang untuk mengikuti kegiatannya. Harapan warga kami tampung, nanti kita lapor kepada Pak Kapolres karena kita sudah ada jadwal sebetulnya. Hari ini kebetulan di Srono, Jumat depan kalau nggak salah ada di Celuring, dan yang Polsek pinggir kota kita sudah laksanakan. Pembagian sayur mayur dan lauk pauk gratis yang digelar oleh Kepolisian Polresta Banyuwangi mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah Desa Sukonatar. Harapannya pembagian sayur mayur ini agar dapat segera kembali ke desanya. Kami atas nama pemerintahan Desa Sukonatar menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolresta Banyuwangi yang telah mengadakan kegiatan Jumat Berkah, yang mana Jumat Berkah ini mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan. Kami atas nama masyarakat Desa Sukonatar ya tetap meminta mudah-mudahan kegiatan ini sering-sering untuk warga Sukonatar. Ini harapan saya, bukan hanya sekali saja, tapi ya mungkin kapan diprogramkan lagi, sehingga kegiatan ini memang betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Dan kami juga tadi sudah disampaikan juga dari Bapak yang mewakili Pak Kapolresta bahwasanya kegiatan ketahanan pangan ini bisa diciptakan di lingkungannya masing-masing. Bila mana punya pekarangan kosong, ini juga bisa menanam terkait sayur mayur ini, sehingga ketahanan pangan ini bisa teratasi dan minimal meringankan beban dari keluarga. Dari Eka, JTV. Cara unik dilakukan pedagang sayur keliling di Banyuwangi untuk menarik minat pelanggannya mengenakan kostum Spider-Man. Pedagang sayur keliling bertingkah kocak sambil mengendarai sepeda motornya dari kampung ke kampung layaknya sang superhero. Karena tampilan nyentriknya ini, pedagang keliling mampu meraup omset jualan sayur hingga 1,5 juta per harinya karena lebih dikenal masyarakat. Ada-ada saja cara yang dilakukan seorang pedagang sayur keliling di Banyuwangi untuk menarik perhatian pelanggannya. Pria ini tampil dengan menggunakan kostum superhero Spider-Man selama menjajakan dagangannya dari kampung ke kampung. Pedagang sayur keliling ini bernama Suadi, warga Kelurahan Gobengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Setiap hari, mulai subuh hingga siang, Suaidi menjajakan dagangannya menaiki sepeda motor dengan gerobak penuh sayur mayur kebutuhan dapur. Kostum Spider-Man lengkap dengan topeng penutup kepala dipakai sejak berangkat dari rumah hingga kembali ke rumah. Ketika subuh, Suaidi berangkat ke pasar dengan gerobak kosong. Kostum Spider-Man sudah lengkap ia kenakan. Selama ia di pasar, pria 42 tahun ini sudah bisa tampil nyeleneh dan unik. Bahkan tak jarang Suaidi pernah disangka orang gila oleh warga. Bapak satu ini pun tak ambil pusing dengan anggapan miring dari orang lain.
Kehadiran Suwaidi nyatanya selalu ditunggu pelanggannya. Mereka tak hanya menanti untuk membeli sayur mayur dan bahan dapur, tapi juga untuk bergurau bersama pedagangnya. Maklum saja, Suwaidi bisa tampil dengan cara yang tidak umum, misalnya memanjat pohon layaknya Spiderman sungguhan, sembari menunggu pelanggannya memilih barang dagangannya. Selama berjam-jam sejak keluar rumah hingga pulang, Suwaidi hampir tak pernah melepas topengnya. Penampilannya ini tentu membuat para pelanggannya terkekeh-kekeh. Suwaidi sudah 6 tahun berdagang sayur keliling, namun tampil dengan kostum Spiderman baru dia lakoni dalam beberapa bulan terakhir. Kostum Spiderman ini ia beli secara online. Sejak berdagang berkostum Spiderman, omset penjualannya pun meningkat hingga 1.500.000 per hari. Mulai toko pasar gitu. Udah berapa tahunnya jualan ini, Pak? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. Terus mulai memakai pakaian-pakaian superhero yang unik-unik itu kapan, Pak? Mulai awal memang unik sudah, tapi bukan superhero. Superhero ini barusan. Awalnya apa, Pak? Awalnya seperti baju kapten, terus veteran. Kapten, veteran. Ya. Terus akhirnya beralih ke superhero, kenapa, Pak? Kepingin kayaknya agak unik ya, agak antik, jadinya beli online, dipakai, makanya banyak yang terhibur. Intinya untuk menghibur orang intinya. Gak ada niat lain, intinya menghibur orang tiap hari. Tapi responnya pelanggan gimana? Wow, seneng. luar biasa. Seneng ya? Sangat terhibur. Ada pengaruh dengan penjualan nggak? Makanya Ya, pakaian ada, lebih enak, ada. lebih banyak ya penjualannya. Pak, ini pakaian ini sudah mulai berangkat pakaian ini, Pak ya? Iya. Dari rumah. Istri atau anak ada komentar nggak, Pak? Gak ada, yang ada ketawa. Ketawa, tapi tidak melarang ya? Enggak. Nah, barangkali ada anaknya, Pak, jangan pakaian gitu, udah ya. Enggak, sudah tahu. Ini cara suami, cara bapaknya bekerja, Pak ya. Sebelum tampil ala Spiderman, Suwaidi pernah berjualan dengan kostum yang tak kalah unik. Seperti berperan layaknya seorang veteran atau pelaut, penampilan unik Suwaidi mendapat dukungan dari keluarga. Istri dan anak-anaknya selalu mendukung cara kerja sang kepala keluarga. Di mata pelanggan, Suwaidi merupakan sosok yang menghibur. Sifatnya yang suka menghibur membuat para pelanggan senang. Maka tak heran apabila para pelanggan enggan berganti tukang sayur. Andoko Kusumo, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja.
Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60110, dan 75125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Diduga akibat konsleting, 2 rumah di Kelurahan Posangit Kidul, Kota Probolinggo terbakar. Saat terbakar, kondisi rumah kosong, ditinggal pemiliknya ke pasar. Warga baru mengetahui saat api sudah membesar. Warga Kelurahan Posangit Kidul, Kecamatan Kadebangan, Kota Probolinggo dihebohkan dengan terbakarnya 2 rumah milik Asir, 60 tahun warga setempat. Saat terbakar, rumah berdempetan tersebut dalam kondisi kosong, sedangkan pemilik berada di pasar sejak pagi. Dalam sekejap, api meluluhlantahkan atap bangunan hingga membuat perabotan dan sebuah unit sepeda motor ludes dilalap si jago merah. Warga mengetahui rumah korban terbakar saat api sudah membesar. Selanjutnya, secara bergotong royong, warga berusaha memadamkan api dengan cara manual.
Beruntung beberapa saat kemudian mobil pemadam kebakaran milik Pemkot datang dan api berhasil dijinakkan. Ceritanya ada orang lewat, mau ke Pasar Monang, langsung ke rumah saya minta tolong. Loh ini kok ada kebakaran, api, ada orangnya gimana, siapa, rumahnya siapa gitu. Langsung saya keluar. Lalu kita keluar, akhirnya udah ada orang semua. Akhirnya manggil warga. Tapi sudah kita tolong kok, posisi sudah besar. Sudah besar ya Pak ya? Sudah besar. Kalau pemilik rumah sendiri pada saat itu kemana Pak? Ke pasar Pak. Ke pasar ya? Berarti kosong ini? Kosong ini. Kosong berarti kan orang. Terkunci semua, kunci pintu. Tapi memang tiap harinya ada berapa orang di sini? Iya, tiga orang. Tapi memang satunya di pondok. Pas memang waktu kebakaran memang datang. Saat ini kebakaran tersebut ditangani kepolisian setempat, sementara korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Farid Falevi, JTV. Hendak ke rumah sakit untuk menengok orang tuanya, seorang emak-emak di Lumajang mengamuk saat ditilang polisi pada Jumat pagi. Ia ditilang polisi lantaran tidak memakai helm saat mengendarai motor. Ibu pengendara motor ini ngomel-ngomel saat diberhentikan polisi dan dimintai surat kelengkapan kendaraan oleh petugas. Ia tak terima diberhentikan polisi lantaran ia beralasan terburu-buru hendak ke rumah sakit untuk menengok ayahnya yang akan menjalani operasi. Emak-emak ini berusaha menolak memberikan surat kendaraan. Hingga akhirnya polisi memberikan pilihan antara menahan motor atau memberikan surat kendaraannya untuk dilakukan pelanggaran tilang. Pihak kepolisian pun berusaha mendinginkan suasana hingga kemudian emak-emak ini menelepon saudaranya. Beberapa saat kemudian, emak-emak ini akhirnya melunak dan memberikan surat-surat kelengkapan motornya kepada polisi. Polisi menilang emak-emak itu lantaran tidak memakai helm. Karena panik ya. Jadi kita memberitahu kepada mereka, ibu yang panik tersebut, kita edukasi bahwa pentingnya menggunakan helm karena laka lantas kemarin meningkat. Jadi bagaimana cara kami untuk menurunkan laka lantas yang fatalitas akibatnya ya operasi, kita edukasi pentingnya helm untuk menghindari kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas gitu aja. Minimal. Tak lebat. Iya, pelan operasi tang bapak pak. Kok tak lebat dina aslinya? Selain mengamankan sejumlah motor, polisi juga menyita sejumlah truk pasir yang melanggar aturan jam operasional dan tidak memakai terpal, serta tidak dilengkapi surat berkendara. Yogi Nugroho, JTV. Seorang bocah berusia 7 tahun di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, tewas dengan tragis di tangan kekasih ibunya. Korban diduga telah diculik dan dianiaya, lalu dikubur di tengah kebun. Inilah video amatir detik-detik saat Alfianto, 25 tahun, pelaku pembunuhan bocah berinisial NFA, 7 tahun, ditangkap dan dihakimi warga. Warga yang geram akan ulah korban langsung meluapkan amarah dan menginterogasi pelaku di mana lokasi ia menyembunyikan korban. Meski begitu, pelaku masih tetap bungkam. Sebelumnya korban telah dilaporkan hilang oleh ibunya, Irawati, 23 tahun, pada Senin lalu. Ia melaporkan hilangnya korban ke SPKT Polsek Sempolan. Tepat pada Kamis malam, jasad korban ditemukan petugas sedalam 50 cm di kebun kopi yang jaraknya tidak jauh dari rumah pelaku dengan kondisi terbungkus karung. Polisi kemudian mengevakuasi dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Daerah Dr. Subadi, Jember untuk dilakukan otopsi. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riyatma membenarkan adanya kasus tersebut. Pelaku saat ini telah diamankan ke Mapolresta Jember untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan pelaku mengakui memiliki hubungan tunangan dengan ibu kandung korban selama 1 tahun terakhir.
Saat diperiksa tentang motif pelaku melakukan aksi keji tersebut, pelaku masih memberikan keterangan yang berubah-ubah. Pengakuan awal, pelaku mengaku kesal terhadap korban. Pelaku mengaku memukul korban dengan tangan kosong di bagian dada berulang kali. Setelah tidak bergerak, pelaku mengubur korban ke tengah kebun tak jauh dari rumah pelaku. Bahwa benar, tadi malam kita mengamankan terduga pelaku, dibantu oleh masyarakat, oleh warga, lalu terhadap pelaku kita lakukan pendalaman dan terduga pelaku mengakui bahwa benar terduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Lalu hingga meninggal dunia, lalu korban dibawa oleh pelaku dalam keadaan meninggal dunia jarak 50 meter dari TKP penganiayaan dikuburkan di kebun kopi. Untuk perkembangan sampai pagi ini. Untuk perkembangan sampai hari ini masih kami lakukan pemeriksaan dan saat ini masih lakukan pemeriksaan. Mungkin untuk langkah lebih lanjut kami akan menunggu hasil otopsi, lalu kami akan mengecek terkait dengan kejiwaan pelaku dan mungkin itu. Dan pelaku diamankan di Polres dan saat ini sudah di Polres. Barang bukti apa aja yang Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah sepeda motor, 1 bilah batang kayu digunakan untuk menggali. Sisa baju dan barang bukti lainnya, polisi masih memeriksa untuk menjatuhi hukuman kepada korban. Untuk sangkaan awal, polisi menerapkan pasal 340 subsidiar 338 KUHP. Namun pasal tersebut bisa berubah atau ditambah seiring dengan fakta-fakta yang ditemukan setelah hasil autopsi jasad korban. Lutfi Kurohma, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga,
bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio alami kecelakaan di Jalan Raya Pantura, Desa Mojosari, Kecamatan A Sembako, Situbondo. Korban meninggal dunia di TKP kecelakaan dengan luka parah di bagian kepala, tangan, dan paha. Moge yang dikendarai korban diduga menabrak kendaraan pick-up dari arah yang sama. Seperti inilah kondisi ringsek motor moge milik Renvil Antonio pasca alami kecelakaan laka lantas kontra mobil pickup Suzuki Carry. Kecelakaan pada Jumat pagi terjadi di Jalan Raya Pantura, Desa Mojosari, Kecamatan Asbagu, Situbondo. Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ini sempat terseret sejauh 200 meter hingga menabrak pohon. Renvil Antonio tewas seketika di lokasi kejadian kecelakaan setelah alami luka parah di bagian kepala. Kejadian bermula saat moge Nopol B6789A dan Suzuki Carry P8127VO melintas bersamaan dari arah barat menuju timur. Sesampai di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Asbagus, mobil pickup dikendarai Muhammad Diva Saputra, 19 tahun warga Desa Mojosari, hendak berbelok ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Indonesia lagi. Pak, tadi kejadiannya gimana, Pak? Jam 8:30. Terus gimana, Pak? Itu? Nggak tahu saya waktu itu. Waktu geletaknya sudah tahu. Oh, geletak di mana, Pak, geletaknya? Geletaknya di sana. Di situ ya. Itu sama siapa saja, Pak, mereka, Pak? Hah? Ada berapa motor, Pak, yang terjatuh? Satu, Pak. Satu. Itu dari arah mana, Pak? Dari barat. Mau ke Surabaya? Banyuwangi katanya. Mau ke Banyuwangi, Pak. Ya.
Lukanya mana aja, Pak, yang ketiba? Kepalanya gitu. Terus? Nggak ada orang anu itu, takut. Nggak ada orang dekat. Kelihatannya kepalanya, Pak, ya? Darah yang dari kepala itu. Itu sendirian motor apa sama apa, Pak? Kalau yang mati itu bawa sepeda motor. Terus? Yang ditabrak itu pickup. Pickup. Dari arah mana pickupnya itu? Dari arah barat juga. Sama-sama dari arah. Selain kendaraan besar moge, mobil Suzuki Carry beserta sopirnya telah diamankan ke kantor unit Laka Lantas untuk dimintai keterangan. Sedangkan jenazah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Asem Bagus. Ini tadi sekitar pukul 9 pagi telah terjadi laka lantas yang melibatkan satu kendaraan roda 4 jenis pick-up dengan satu kendaraan motor besar sama-sama dari arah barat menuju ke arah timur. Lokasi ini kita berada di TKP Laka Lantas, masih masuk di Jalan Raya Asem Bagus. Kemudian kerugian ada satu mengakibatkan korban meninggal dunia, pengendara sepeda motor. Kemudian untuk pengendara roda 4, pengendara kendaraan pick up sudah kita amankan. Untuk sementara kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kejadian laka lantas. Kemudian untuk korban sendiri kami informasikan, jadi meninggal dunia di lokasi, di tempat, kemudian setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Asem Bagus. Kini jenazah bendung DPP Partai Demokrat Renvil Antonio telah dijemput oleh istri dan keluarga korban untuk dipulangkan ke rumah duka di Surabaya. Adi Nurkolis, JTV. Kejadian laka tunggal sebuah motor Yamaha Matic NMAX ludes terbakar di Jalan Raya Pantura, Kota Situbondo. Pemicu motor diduga konslet setelah sebelumnya terjatuh akibat melintas di jalan berlubang. Meski pemotor menyisakan kerangka, pemiliknya hanya menderita luka ringan. Kobaran api membakar motor Yamaha Matic NMAX milik Iputu Angga Adi Putra, 25 tahun, warga Tapadan Pali. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pantura, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dauhan, Kota Situbondo pada Jumat pagi. Sementara itu, dalam video amatir, pemilik motor terlihat panik saat api terus membesar. Si jago merah baru bisa padam setelah satu unit mobil damkar datang ke lokasi kejadian. Informasi yang dihimpun, motor Matic tersebut melaju dari arah timur menuju arah barat, tepat di TPK. Motor bernomor DK 2780 KAM sempat melintas di badan jalan Pantura yang berlubang. Naas, Putu Angga bersama motor yang dikendarainya sempat terpleset hingga terjatuh. Pemicu motor Yamaha Matic NMAX terbakar diduga dari konsleting listrik. Untuk kejadian kebakaran NMAX tadi kejadiannya pukul 05.10, kendaraan R2 dari arah timur Banyuwangi menuju arah Surabaya ke barat. Kendaraan melaju sedang, sesampai di TKP ada jalan berlubang, menghindar jalan berlubang terus terjatuh. Karena ada percikan api, jadi kebakar untuk kendaraan tersebut. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban, alhamdulillah, untuk korban luka ringan sekarang masih berada di Rumah Sakit Abdurrahim dalam penanganan medis. Kejadian laka tunggal ini, pemotor hanya mengalami luka ringan. Naas, motor Yamaha Matic NMAX alami kerusakan parah dan kerugian ditafsir mencapai 30 juta rupiah. Andi Nurkolis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
RT. Assalamualaikum. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Makanya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS Saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Tidak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahad bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Buzz, Capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture significantly reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave.